Ibu Tari merupakan seorang pelaku usaha yang berjualan di sekitar kantin deret kampus Unisba. Sudah hampir 5 tahun ia menjalankan usaha warung nasi ini. Namun seiring berjalannya waktu, usaha warung nasi Ibu Tari semakin berkembang, sehingga ia memutuskan untuk membuka cabang barunya di daerah kampus ITB. Karena melihat peluang serta tempat yang strategis, ia sangat yakin untuk mengambil keputusan membuka outlet baru. Namun, dana yang ia punya tak mencukupi, sehingga ia perlu mengajukan pendanaan pada lembaga keuangan. Ibu Tari akhirnya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Tanpa berlama-lama, ia segera mengunjungi lokasi bank syariah sembari membawa berkas yang sudah ia persiapkan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha yang saya miliki. Bisa? Baik Ibu, sebelum proses pengajuan, saya perlu menanyakan beberapa hal terkait usaha Ibu. Oh, gimana Pak? Sebelumnya, apakah Ibu sudah membawa syarat-syarat seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan surat izin usaha? Oh, ada ini. Bisa dicek dulu ya Pak, persyaratan saya. Baik Ibu, selagi saya mengurus data administrasi, silakan Ibu isi formulir berikut ya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu, berapa besaran pembiayaan yang Ibu harapkan ya? Saya rencana mau meminjam sebesar 50 juta. Oh, baik. Mungkin saya izin menanyakan beberapa hal mengenai usaha Ibu. Sudah berapa lama usaha Ibu berjalan? Kebetulan usaha saya sudah berjalan 5 tahun. Oke, untuk usaha Ibu ini berapa rata-rata penjualan per harinya? Rata-rata omset saya per harinya itu sekitar 1 juta Pak. Apakah usaha mampu membayar angsuran setiap bulannya? Iya, berdasarkan perhitungan saya, usaha saya tuh mampu membayar angsuran setiap bulannya. Baik Ibu, kalau boleh tahu berapa modal awal usahanya? Modal usaha awal saya sekitar 50 juta, Pak. Baik, apakah memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan? Ya, saya memiliki sertifikat tanah, Pak, dan bangunan untuk dijaminkan. Apa bentuk aset tersebut? Aset tersebut tuh berupa ruko yang saya gunakan untuk menjalankan usaha saya saat ini. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi persaingan usaha Ibu saat ini? Persaingan saat ini cukup ketat, tetapi usaha saya memiliki pelanggan yang tetap, jadi insya Allah aman gitu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Data ini akan kami gunakan untuk proses analis pengajuan pembiayaan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, semoga proses pengajuan pembiayaannya lancar. Amin. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan, pihak bank akan melakukan proses pemeriksaan kelengkapan data juga melakukan survei lapangan. Setelah semua data lengkap, maka pihak bank akan menghubungi Ibu Tari untuk kembali datang ke bank untuk melakukan pemilihan akad pembiayaan serta penandatanganan akad. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Boleh silakan duduk. Waalaikumsalam Ibu. Maksud kedatangan saya ke sini sebelumnya saya sudah menerima telepon dari pihak bank untuk datang ke sini untuk menanyakan bagaimana terkait pengajuan usaha saya. Baik Ibu, setelah kami melihat kebutuhan untuk usaha Ibu, kami memutuskan pembiayaan Ibu ini layak untuk disetujui. Tapi mohon maaf Ibu sebelumnya karena kami hanya bisa memberikan pembiayaan di angka 40 juta. Kami pun menawarkan pembiayaan dengan akad musyarakah, yaitu kerjasama pemodalan antara bank dan nasabah. Baik Ibu, izin bertanya Bu, untuk mekanismenya seperti apa ya? Baik Ibu, akan saya bantu jelaskan ya. Ibu akan mengambil modal pembiayaan secara bertahap selama jangka waktu yang disepakati. Misalnya keuntungan usaha Ibu ini sebesar 2.500.000 dan bagi hasilnya disepakati adalah 40% untuk bank dan 60% untuk Ibu. Maka bagian bank menerima 1 juta dan bagian Ibu 1.500.000. Di samping itu, Ibu membayar angsuran pengembalian modal sesuai jadwal. Baik Ibu, saya mengerti dan saya setuju untuk menggunakan akad musyarakah dalam pinjaman saya. Baik, alhamdulillah. Untuk surat jaminannya ini ya Bu, bisa dicek dulu. Mungkin saya sambil cek ya. Oke.
Setelah pembiayaan disetujui oleh pihak bank, berikutnya proses penyiapan dokumen akad untuk ditandatangani dan menjelaskan hak serta kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Dan setelah semua jelas, dilanjutkan dengan tanda tangan akad. Setelah akad ditandatangani, bank akan menyalurkan dana sesuai dengan akad yang digunakan. Bank akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana atau perkembangan usaha nasabah untuk memastikan pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nasabah melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam akad. Setelah seluruh kewajiban nasabah terpenuhi, pembiayaan dinyatakan lunas dan jaminan dikembalikan kepada nasabah.